Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNJ 24C. In this video, I will discuss one of the important material in the business communication course, namely about speech. Come on, let's discuss more deeply about what a speech is. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan kepada orang lain, biasanya di depan umum. Tujuan pidato bukan sekedar berbicara, tapi memengaruhi, menginformasikan, atau menghibur pendengar. Pidato bisa dilakukan dalam berbagai suasana, mulai dari acara formal seperti seminar atau sidang, sampai ke momen informal seperti pidato perpisahan teman atau bahkan ketika kamu jadi MC di acara kampus. Pidato memiliki tujuan utama. Yang pertama, menyampaikan informasi. Pidato yang bertujuan untuk memberi informasi biasanya digunakan dalam situasi formal seperti seminar, presentasi, atau kuliah umum. Di sini, pembicara ingin menyampaikan sesuatu yang baru, bermanfaat, atau memperluas pengetahuan audiens. Yang kedua, membujuk atau meyakinkan. Kalau pidato jenis ini bertujuan adalah membuat audiens setuju, berubah pikiran, atau bahkan mengambil tindakan. Biasanya dilakukan oleh orang yang berkampanye, pemimpin organisasi, atau siapapun yang ingin memengaruhi pendapat publik. Yang ketiga, menghibur. Kadang, pidato dibuat bukan untuk menyampaikan hal serius, tapi untuk mencairkan suasana dan membuat audiens tersenyum atau tertawa. Pidato seperti ini biasanya ada di acara santai seperti reuni, pesta pernikahan, atau stand-up comedy. Yang keempat, menginspirasi dan memberi semangat. Jenis pidato yang satu ini sering muncul di momen-momen penting, misalnya saat wisuda, pelatihan motivasi, atau saat seorang tokoh berbicara di depan generasi muda. Tujuannya adalah untuk mengangkat semangat, memberi harapan, dan membuat audiens merasa aku juga bisa. Pidato dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, pidato informatif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, melaporkan, dan mendemonstrasikan sesuatu untuk memberikan pemahaman dan fakta kepada audiens. Yang kedua, pidato persuasif, bertujuan meyakinkan audiens terhadap suatu pandangan atau tindakan dengan menggunakan kredibilitas pembicara atau menyentuh emosi, logika, dan nilai moral audiens. Dan yang terakhir, pidato menghibur, yaitu menyampaikan ide dengan nuansa ringan dan humor untuk menghibur audiens. Adalah bentuk pidato yang paling menantang. Kemudian, 4 metode dasar penyampaian pidato. Yang pertama, membaca naskah. Metode ini kurang efektif karena kehilangan kontak mata dan terdengar monoton. Yang kedua, menghafal pidato. Metode ini bisa berhasil jika hafalannya kuat, tapi berisiko besar jika lupa. Banyak pembicara yang memilih metode ini agar terlihat lebih percaya diri dan menguasai materi. Metode ini butuh latihan intensif, tapi kalau kamu berhasil, kesannya sangat profesional. Satu trik penting, pahami alurnya bukan hanya kata-katanya. Yang ketiga, impromptu atau tanpa persiapan. Metode ini adalah gaya pidato yang disampaikan tanpa persiapan khusus atau catatan sama sekali. Biasanya terjadi ketika kamu tiba-tiba diminta bicara, misalnya saat diskusi kelas, forum dadakan, atau ketika diminta memberi tanggapan langsung, spontan dan harus tahu topik dengan baik. Yang keempat, ekstemporan, yaitu metode yang paling disarankan menggunakan catatan singkat, terstruktur namun fleksibel dan terdengar alami. Kemudian kita bahas menyesuaikan pidato dengan audiens atau make up of an audience. Saat menyampaikan pidato, satu hal penting yang harus kamu perhatikan adalah siapa yang kamu ajak bicara, karena audiens yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Saya jelaskan cara menyesuaikan pidato berdasarkan jenis audiens. Yang pertama, atasan atau pimpinan. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Kemudian, sampaikan pendapat sebagai saran bukan perintah. Dukungan berupa data atau fakta sangat penting untuk memperkuat ucapanmu. Yang kedua, rekan sejawat. Bangun hubungan yang setara dan terbuka.
Ajak mereka berdiskusi atau memberi masukan, bersikap jujur dan rendah hati akan membuat lebih diterima. Yang ketiga, anggota tim atau bawahan. Gunakan contoh nyata untuk menjelaskan poinmu, gunakan kata kita untuk menunjukkan kebersamaan, dan beri apresiasi saat berhasil. Ambil tanggung jawab saat ada kekurangan. Yang keempat, kelompok berkepentingan khusus. Fokus pada hal-hal yang mereka pedulikan, buat pidatomu terasa relevan dan menyentuh kebutuhan mereka, dan gunakan pendekatan yang meyakinkan dan empati. Yang kelima, kelompok campuran. Gabungkan berbagai pendekatan, gunakan cerita atau contoh yang bisa dipahami oleh semua, dan pastikan pembukaanmu menarik perhatian dari berbagai sudut pandang. Intinya, pidato yang baik bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana kamu menyesuaikannya dengan siapa yang kamu hadapi. Jangan asal bicara, kenali audiensmu terlebih dahulu. Kemudian kita bahas garis besar persiapan pidato. Yang pertama, pembukaan atau introduction. Bagian awal yang sangat penting untuk menarik perhatian audiens, berfungsi sebagai pengantar dan penentu kesan pertama. Jika pembukaan baik, bagian selanjutnya akan lebih mudah disampaikan. Yang kedua, ada isi utama atau main points. Poin-poin utama harus berdiri sendiri dan tidak saling tumpang tindih. Gunakan pola kalimat yang konsisten agar mudah dipahami. Waktu untuk setiap poin harus seimbang, jangan ada yang terlalu panjang dan jangan ada yang terlalu singkat. Yang terakhir, penutup atau conclusion, menandai bahwa pidato akan segera berakhir, digunakan untuk mengulang inti pesan yang ingin disampaikan. Penutup yang baik akan meninggalkan kesan kuat dan mengikat keseluruhan isi pidato. Jadi kesimpulannya, persiapan pidato bukan hanya soal menulis teks, tapi soal bagaimana menyusun pesan dengan jelas, menyampaikannya secara menarik, dan menyesuaikannya dengan siapa audiens kita. Pidato yang baik dimulai dari pembukaan yang kuat, dilanjutkan dengan isi yang runtut, dan ditutup dengan penegasan ide utama. Dengan memilih metode penyampaian yang tepat dan menyesuaikan gaya berbicara dengan karakter audiens, pidato akan terasa lebih hidup dan efektif. Intinya, persiapan yang matang adalah kunci untuk membuat pidato terasa meyakinkan, menginspirasi, dan mudah dipahami. Okay, thanks you for listening to the presentation. Hopefully, the information provided is useful. See you next time.